Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini aku mau membuat video tentang substitusi piston Mercy untuk bore up. Nah, di sini ada beberapa piston, yang sama-sama pakai pen 17 mm. Pennya Mercy itu pakai 17 mm. Jadi di sini beberapa piston ini pakai pen 17 mm. Nah, ini nanti akan saya jelaskan pakai substitusi piston apa saja untuk bore up. Untuk Mercy itu selain ini piston standar, ini Honda Excellent KLX 250 mono atau Ninja 250 mono, CBR 250 mono, dan satu lagi tidak ada contohnya, maaf, ini pakai Kawasaki Bajaj 200 NS. Itu bisa untuk bore up Binter Mercy. Pennya sama-sama pakai 17 mm. Kenapa kok pakai 17 mm nggak pakai yang lainnya? Ya itu karena lebih mudah, sangat mudah. Bisa pakai Honda Lift, itu diameter 70. Menurut informasi itu pakai Honda Lift 70 mm bisa. Cuma saya belum pernah pakai Honda Lift, jadi saya nggak punya datanya. Lah pakai piston Scorpio juga bisa loh, 70 mm. Iya, bisa. Pakai piston Scorpio itu kebanyakan ada, bisa. Cuman ini kalau pakai pistonnya Scorpio, ini karena Scorpio itu pennya 17. Pennya ini 17. Nah, pennya Scorpio itu 16, maka mau nggak mau harus langkahnya bisa yang dibesarkan sininya. Ini Scorpio semua, piston Scorpio semua ini. Ini bisa, ininya dilebarkan, dibesarkan jadi 17. Ataupun setangnya yang di-shop dijadikan 16. Cuman kalau saya ini riskan. Ini kasusnya kalau panas macet. Ternyata usut punya usut, ya karena membesarkannya ini pakai mesin bubut, nggak pakai CNC. Nah, ini kemungkinan ada kemiringan, jadi riskan macet. Kalau yang di shock pennya bisa, cuman kan kita harus belah mesin, ambil setangnya, di shock. Nah, untuk menyiasati itu, meskipun nanti ada beberapa piston yang harus stroke up, harus belah mesin, cuman kan tujuan utamanya stroke up, bukan nge-shock setang. Kalau saya bisa pakai Scorpio, bisa, cuman kendalanya ada di pennya. Nah, karena sekarang itu sudah banyak substitusi untuk bore up, itu pilihannya banyak, mulai Honda Lift, tapi saya memang belum pernah pakai Honda Excellent, pakai KLX 250 atau Ninja 250 mono yang piston satu itu, sama pakai Kawasaki Bajaj 200 NS, dan pakai Honda CBR 250 mono. Yang pertama di sini kita lihat yang paling ini, kita lihat dulu pistonnya. Ini yang paling kelihatan, ini adalah tingginya. Nah, ini tingginya piston di antara ini yang standar, tidak usah dibahas.
ini aja, kayak yang ketiga ini. Dari ketiga piston ini yang paling tinggi adalah pistonnya Honda Excellent. Honda Excellent itu mempunyai tinggi, ini mempunyai tinggi sekitar 66 tingginya. Pakai Honda Excellent, bore up pakai Honda Excellent itu bisa dikatakan lebih murah, lebih cepat, karena hanya ganti boring, terus kubahnya nanti di diameter kubahnya bisa dilebarkan sesuai piston 72 yang standarnya 66. Udah gitu aja, tanpa stroke up bisa. Jadi hanya half cut, lebih cepatnya half cut. Jadi ini hanya dilepas, yang atas ini dilepas, atas ini dilepas, ganti boringnya Mercy itu press-pressan. Jadi boringnya dipres, dilepas, dibubut, ganti boring yang sesuai dengan diameter piston ini, masukkan, jadi tanpa stroke up itu bisa. Yang agak banyak modifnya itu malah di pistonnya, karena pistonnya Honda Excellent yang asli itu tidak ada coakan flap satu. Yang kedua, ini agak tinggi. Jadi kalau ini dimodif, nggak ditiruskan, ini rawan mentok sama kubah. Lanjut, yang ketiga, harus bikin God clip, kuncian klipnya itu, kuncian pennya harus bikin God. Karena aslinya Honda Excellent tidak ada godnya, ini kunciannya nggak ada. Sama ini modif bagian bawah ini kalau nggak dimodif rawan nabrak dengan askrep. Itu boleh dipotong atau boleh dikecilkan. Kalau standarnya Honda Excellent itu agak lebar kalau nggak salah, ini sudah dimodif agak lebar, jadi riskan untuk nabrak askrep. Nah, kekurangannya lagi, kelebihannya itu cepat, biayanya agak murah, tanpa stroke up bisa. Itu kalau nggak stroke up, Honda Excellent ini bisa kalau nggak stroke up itu mendapatkan cc diameter 72 langkah 58 itu mendapatkan 236 cc. Lumayan, dari 198 menjadi 236 lainnya. Nah, ini untuk ukuran karbu disarankan pakai 28. Nah, kekurangannya piston Honda Excellent ini, kekurangannya yang jelas berat. Beratnya piston Honda Excellent yang ori, ini pakai Honda mobil ART, itu ori. Ini setelah dimodif semuanya, yang siap untuk dimasukkan ke boringnya Mercy, dipakai untuk Mercy. Ini totalnya beratnya tanpa ring ya, tanpa ring, piston saja itu 204 gram. Pernah saya timbang, itu datanya 204 gram. Ini lumayan berat. Nah, kerasanya ini untuk mengejar top speed, mencapai top speed lumayan susah karena berat pistonnya. Pernah waktu itu touring ke Pemalang, ke Muga Pemalang via Pantura, itu ada berapa motor ya kemarin? 3 atau 4. Yang 2 termasuk saya pakai Honda Excellent stroke 3,5. Yang satunya yang satunya lagi juga buka pakai Honda Excellent tapi stroke hanya 2. Yang 2 itu pakai pakai KLX 250 mono sama bajai 200 NS.
yang KLX 250 itu struknya naik 3,5, sama Pak dengan saya, cuma beda piston. Yang pakai Bajaj 200 NS itu struknya naik 5. Itu top speednya, kencengan dua motor itu yang pakai KLX 250 sama Bajaj 200 NS. Saya yang pakai piston Honda Excellent ini nggak bisa ngejar dua motor itu, pakai piston KLX 250 sama Bajaj. Kalau pakai Bajaj 200 kan sudah struk 5. Nah, yang saya acuan untuk perbandingan itu yang pakai pistonnya KLX 250. Struknya sama, naik 3,5. Tapi saya nggak bisa ngejar, itu kekurangannya. Karburator sama, pakai ukuran 28. Saya waktu kemarin itu pakai VM28. Teman saya itu yang KLX 250 mono itu pakai karburator PE 28. Itu. Jadi kalau pakai piston Honda Excellent itu lebih mudah, memang lebih mudah. Cuma ya itu, untuk top speed kurang bisa kencang, kurang bisa naik. Itu kalau saya. Asumsi saya, piston mobil itu RPM-nya memang nggak dibikin tinggi. Lanjut, piston mobil Excellent itu Honda Excellent ada 4. Jadi satu mesin itu 4 piston. Lalu dari segi pendinginan piston Honda Excellent pakai radiator, sedangkan Mercy pakai udara. Nah itu. Jadi kekurangannya itu. Kalau kelebihannya jelas seperti itu, lebih cepat dan untuk biaya tergolong lebih murah karena tidak perlu stok. Nah, lanjut pakai piston Kawasaki KLX 250 atau Kawasaki Ninja 250 mono. Ini diameternya juga 72, sama dengan Honda Excellent 72. Nah, langkah-langkahnya ya sama seperti Honda Excellent, ganti boring. Ini modif pistonnya, bikin coakannya, karena aslinya klepnya 4. Ini harus dibikin coakan untuk pistonnya klepnya Mercy. Lalu ini bisa stroke up minimal 3 atau 3,5. Kalau enggak stroke up itu kompresnya terlalu rendah, atau bisa juga disiasati boringnya yang dipotong. Ini yang bawahnya dipotong. Itu. Cuman kendalanya kalau dipotong, rantai kampratnya malah susah. Meskipun baru pasti lebih kendor. Kalau stroke up ya jelas yang tambah BH stroke up minimal 3 atau 3,5. Nanti rantai kampratnya pakai yang molor. Itu pakainya bisa menyesuaikan. Seperti itu. Malah kalau stroke 3 atau 3,5 itu kemungkinan bisa, kalau nggak salah itu pernah bikin itu pakainya standar, hanya pakai selembar itu. Dengan komposisi diameter 72, langkahnya ya dibikin kisaran naik 3,5, itu berarti jadi 65 gitu. Berarti 72, piston 72, langkah 65 itu bisa mendapatkan cc 264. Pakai piston KLX mono itu stroke 3,5 lah, 3,5 gitu aja, itu bisa mendapatkan cc 264. Lumayan. Ini sangat berasa, lumayan berasa, sudah berasa ini dari standarnya 198. Nah, untuk karburatornya disarankan diganti menjadi 28 atau 30 untuk mengimbangi naiknya volume silinder. Nih. Nah, ini karena struknya naik, katakanlah naik 3,5, itu batas mesin maksimal itu 9.200 rpm. Masih lumayan tinggi untuk ukuran Mercy. Lumayan tinggi. Nah, 9.000
200 rpm. Itu piston speednya sudah 20 meter per second. Batasnya kan 21 meter per second. Nah, ini kalau pakai pistonnya KLX 250 atau Ninja RR 250. Lanjut, untuk pistonnya pakai Kawasaki Bajaj 200 NS, karena saya nggak punya contohnya yang di luar karena sudah ada di dalam sini. Itu kalau pakai pistonnya Bajaj 25 Bajaj 200 NS itu sama, diameternya juga 72, cuma beda di tinggi atau panjangnya. Tingginya itu kalau Bajaj itu paling pendek 38,5, sangat pendek. Nah, untuk menyiasati itu langkahnya dinaikkan lagi lebih tinggi daripada KLX tadi. Kalau KLX tadi pakai cuma 3,5, kalau Bajaj minimal 5 mili naik agar kompresnya tidak terlalu rendah. Kalau mau dipotong boleh, tapi nanti kendalanya di kampratnya ini terlalu mepet. Pakai rantai kamprat yang sudah molor. Kalau mau sambung itu bisa, tapi saya kok lebih pas pakai yang sudah molor saja. Seperti itu. Nah, dengan komposisi kalau Bajaj itu 72, struknya naik 5, berarti kali 2 10, struknya nanti naik 6 jadi 68. Itu minimal ya, minimal 68. Struknya 68 itu dapatnya menjadi 276 cc. 276 cc. Itu karburatornya disarankan diganti 30 atau 32. Nah, ini piston speednya kalau naiknya lumayan tinggi 5, ini batas putaran mesin itu disarankan di 8.800 rpm. Itu piston speednya sudah 20 meter per second. Jadi kita harus memperhatikan, kalau naik stroke kita harus memperhatikan rpm. Kalau melebihi batas kecepatan piston nanti sangat riskan untuk rusak. Itu kalau pakai Bajaj 200 NS. Nah, saya ini komposisinya pakai pistonnya Bajaj 200 NS, struknya naik 7. Jadi ini Bajaj 200 NS OS 100 sama struknya 7, jadi 73 72. Kalau yang ini RPM maksimal dapatnya 7000. Karena naiknya lumayan 7000 RPM. Kalau nanti sudah RPM 7000 harus oper gigi atau diturunkan gasnya. Ini juga pakai Bajaj, tapi struknya naik 7. Makanya ini RPM-nya diaktifkan. Lanjut, ini yang terakhir yang saya punya datanya itu pakai CBR 250 mono. Yang mono, bukan yang double, yang pakai yang mono. Ini dengan diameter 76. Ini lumayan besar menurut saya, 76. Nah, ini langkahnya sama, harus ganti boring. Bikin coakan klep ini, lalu stroke up. Yang jelas juga di stroke up karena ini tingginya 45, jadi ini harus stroke up. Di stroke up 4 atau 5 karena tingginya mirip-mirip dengan KLX mono. Ini di stroke up ya 4 atau 5 gitulah, enaknya ngomong 5, stroke 5. Lalu membesarkan crankcase yang sini harus dibesarkan karena ini 76, berarti boringnya itu agar aman bisa di oversize 100, berarti paling enggak ini 76 380 boringnya. Diameter luar outer diameter boringnya itu 80. Jadi ini harus dibesarkan 80 koma.
agar nanti ketika memuai tidak terjepit pistonnya. Seperti itu. Nah, dengan komposisi piston 72, langkahnya katakanlah naik menjadi 5. Itu 68, berarti 76 kali 68 itu mendapatkan 308 cc. Sangat-sangat naik, sangat banyak, dari 198 menjadi 308. Tuh. Ini kamprotnya juga pakai yang molor, karena katakanlah naik struknya sama pakai KLX tadi. Pakai kamprot yang molor masih bisa, nanti packing ini menyesuaikan, tinggal mau kompresinya yang agak padat atau yang rendah atau yang standar, monggo, itu bisa. Nah, itu disarankan karburatornya diganti 32-34 untuk mengimbangi membengkaknya volume silinder. Nah, ini piston speednya sama, batasnya aman sama, pakai karena naiknya 5 itu 8.800 rpm. Itu kalau sudah menyentuh angka 8.000 lebih ya diturunkan. Nah, itu. Nah, kesimpulannya setiap kenaikan RPM itu setiap kenaikan stroke itu RPM-nya semakin turun. Setiap kenaikan volume silinder itu baiknya kubahnya juga dibesarkan sama dengan volume dengan diameter piston. Lalu semakin besar volume silinder juga harus diikuti dengan naiknya venturi karburator. Itu kesimpulan dari saya, seperti itu. Nah, kerennya Mercy lagi itu mengacu pada rumus Clapp ideal. Itu di bore up atau di stroke up, intinya volume silinder itu membengkak sampai dengan 300, itu tidak perlu ganti Clapp. Jadi sudah masih sangat mumpuni sampai dengan 300. Nah, dari pengalaman saya beberapa kali mengganti piston bore up ataupun stroke up, itu komposisi mana yang paling aman, paling nyaman untuk harian, untuk touring. Itu kalau saya itu pakai piston 72 langkah 64 atau 65. Itu yang paling aman dan nyaman, karena piston speednya, batas putaran mesinnya masih lumayan tinggi, 9.200-an. Nah, kalau semakin tinggi itu berarti pemakai itu harus tahu batas putaran mesin. Karena kalau asal ngegas tidak dilihat putaran mesinnya, nanti mesin cepat rusak. Jadi kalau saya untuk komposisi yang paling nyaman dan aman itu piston 72 langkahnya 64 atau 65. Itu sudah sangat berasa juga, sangat aman. Konsumsi bahan bakar juga enggak, malah kemungkinan lebih irit, karena dengan komposisi tersebut saya bawa ke Pemalang kemarin dengan metode full to full. Jadi berangkat dari Ponorogo itu saya isi full tangkinya, sampai di Semarang Barat itu, di POM Semarang Barat itu saya isi lagi full, hanya 39.000 per tali. Ya masih lumayan. Via Semarang kemarin, mau ke Pemalang via Semarang. Nah, itu sekian video dari saya. Semoga membantu teman-teman semua dalam menentukan substitusi piston bore up untuk Ginter Mercy. Semoga Mercy tetap lestari. Salam Mercy 1 Indonesia. Wassalam.